Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat sebuah kuis menjodohkan gambar atau mencocokkan gambar, yaitu world landmark. Di fitur tutorial kali ini kita bisa memiliki landmark seperti ini, gambar landmark seperti ini, dan gambar bendera. Kita harus mencocokkan gambar landmark dan bendera itu. Sebagai contoh, kita akan mendrag seperti ini. Nanti akan muncul garis, dan apabila jawaban pemain benar, maka nanti akan muncul kalkulasi di bagian akhir yang mana akan menampilkan jawaban benar atau salah. Nah, dan akan muncul pop-up permainan selesai dan permainan bisa diulang dengan awal dengan kuis yang memiliki soal yang berbeda-beda dan jawaban yang berbeda-beda. Nah, untuk membuatnya ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Tahapan pertama yang harus Anda lakukan adalah pergi ke website saya di www.wanda.org, kemudian Anda klik kode sumber. Di sini terdapat dua file yang harus Anda download, yaitu MPI Komponen dan template aplikasi standar MPI Komponen. MPI Komponen ini saya update setiap saat, sehingga Anda perlu mendownload versi yang paling baru, dan pada tutorial ini digunakan versi yang paling baru, yaitu versi bulan Juli 2023. Setelah Anda download, kedua file tersebut Anda buka dengan menggunakan software Adobe Animate. Di sini saya menggunakan Adobe Animate versi 2021 dengan workspace klasik agar tampilannya seperti Macromedia Flash atau Adobe Flash. Langkah berikutnya adalah menyiapkan sebuah gambar. Di sini saya menyiapkan gambar yaitu berupa bendera. Di sini saya menyiapkan bendera dengan nama yang berurutan, yaitu flag 1, flag 2 sampai dengan flag 12. Dan kemudian adalah landmark yang akan dijodohkan nantinya, yaitu landmark 1 sampai landmark 12. Di sini sinkron, di mana flag 1 Mesir, landmarknya adalah piramid, Australia memiliki Opera House, kemudian Amerika memiliki Liberty, dan seterusnya. Nah, Anda bisa melakukan ini dengan berbagai macam tipe soal. Yang terpenting adalah file dibuat secara berurutan seperti ini dan harus sinkron antara soal dan jawaban. Nah, setelah file sinkron, maka file ini siap untuk diolah lebih lanjut di Adobe Animate. Kembali ke aplikasi Animate, di sini saya akan menyimpan terlebih dahulu template apps dengan nama lain, yaitu dengan memilih menu File, Save As, dan di sini saya akan memilih nama Quiz Landmark. Nah, berikutnya saya akan menambahkan soal dan jawaban dalam format movie clip. Untuk membuatnya, saya klik menu Insert, New Symbol. Kemudian di sini pastikan tipenya adalah movie clip dan berikan nama landmark. Selanjutnya Anda klik OK. Nah, saat ini saya berada pada mode Edit Symbol Movie Clip Landmark. Nah, selanjutnya Anda import gambar yang sudah disiapkan tadi dengan cara memilih menu File, Import, kemudian Import to Stage. Di sini yang saya import adalah gambar landmark. Nah, karena landmark ini gambarnya sudah berurutan nama filenya, maka cukup file nomor 1 saja yang Anda import, Anda open, dan setelah muncul dialog bahwa gambar tersebut adalah gambar sequence atau berurutan, dan apakah kita akan mengimport seluruhnya, maka kita jawab yes, dan semua gambar akan tertata rapi di sini secara frame by frame. Ini adalah teknik yang cukup menguntungkan untuk membuat sebuah soal dalam jumlah yang banyak dengan cara frame by frame. Nah, demikian halnya juga apabila kita ingin membuat movie clip untuk jawabannya. Di sini saya memilih lagi menu Insert, kemudian New Symbol. Nah, untuk movie clip jawaban di sini saya beri nama flag karena itu bendera. Kemudian saya klik OK. Pada mode Edit Symbol Movie Clip Flag, saya pilih menu File, Import, Import to Stage, dan di sini saya pilih flag 1. Dan karena berurutan, apabila saya open, maka juga akan muncul dialog, dan apabila kita klik yes, maka bendera akan muncul secara berurutan di sini. Nah, dengan demikian, soal dan jawaban siap untuk kita tambahkan ke stage. Untuk menambahkan ke stage, saya klik frame 5, layer content. Di sini saya buka library dengan memilih menu window library. Di sana ada dua, yaitu landmark dan flag. Pertama, saya akan drag landmark. Dan yang berikutnya saya akan drag flag, ya, atau flag. Nah, di sini saya sudah memiliki dua elemen, yaitu soal dan jawaban.
yang mana kita nanti akan memberikan efek random atau acak pada jawaban dan soal tersebut. Nah, di sini apabila Anda melihat ada background di sini yang mengganggu, kita bisa menghilangkan background dengan cara klik kanan frame 5 layer background dan kita tambahkan blank keyframe sehingga gambarnya bisa lebih jelas. Dan apabila Anda ingin menambahkan outline untuk dua objek ini, dua movie clip ini, Anda bisa double klik movie clip tersebut, kemudian Anda tambahkan layer 2, drag ke paling bawah, kemudian Anda buat lingkaran saja di sini dengan warna yang berbeda misalkan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya Anda bisa atur posisinya supaya menjadi outline seperti ini. Demikian halnya dengan yang movie clip jawaban, yaitu movie flag. Kita bisa double klik dan kemudian buat layer 2, kita drag ke bawah dan kita buat gambar tadi ya, gambar outline tadi. Nah, sehingga kita sekarang memiliki sebuah objek yang ada outline-nya sehingga mudah untuk dilihat. Nah, pada tutorial ini saya akan membuat 4 soal, maka di sini saya akan menduplikasi gambar ini menjadi 4 buah gambar. Jadi ini saya copy, kemudian saya akan paste in place, dan saya akan drag ke bagian bawah seperti ini. Jadi saya paste in place lagi, kemudian saya drag, dan ini saya akan lakukan sebanyak 3 kali sehingga saya memiliki 4 buah objek di layar saya. Yang selanjutnya, kalau ini terlalu besar, ini akan saya perkecil dengan cara men-scaling, modify, scale, transform ya. Kemudian kita scale and rotate. Saya scale menjadi 80% mungkin. Nah, saya letakkan di sini. Nah, dengan cara ini sekarang kita sudah memiliki aset visual berupa soal yang ada di sini yaitu landmark dan jawaban yang ada di sini yaitu bendera yang nantinya harus dijodohkan oleh pemain dengan menarik garis. Setelah tahapan pembuatan aset visual, tahapan berikutnya adalah memberikan identifikasi pada masing-masing objek berupa instance name. Di sini untuk landmark, saya klik landmark yang pertama, kemudian di situ saya tambahkan instance name yaitu landmark 0. Kenapa kok 0? Karena di sini saya akan memulai perhitungan mulai dari angka 0 karena nanti perhitungan matematika untuk komputer itu akan dimulai dari angka 0 sehingga akan mempermudah kita nantinya. Kemudian yang kedua adalah landmark 1, berikutnya adalah landmark 2 dan landmark 3. Sedangkan untuk bendera saya beri nama flag 0, kemudian flag 1, flag 2 dan flag 3. Nah, setelah diberikan instance name, maka kode siap ditambahkan untuk menambahkan interaktivitas. Untuk menambahkan kode, saya klik frame 5, layer kode. Kemudian saya buka panel action dengan memilih menu window action. Nah, kode pertama yang akan saya lakukan adalah menentukan jumlah soal, kemudian bagaimana menentukan gambar itu supaya movie clip landmark dan movie clip bendera tadi, movie clip flag, bisa tampil pada soal yang tepat. Di sini pertama-tama saya akan membuat sebuah variabel untuk jumlah soal, yang mana jumlah soalnya adalah 4 karena di layar kita tadi punya 4. Kemudian jumlah jawaban nantinya masih 0. Di sini saya juga membuat sebuah fungsi untuk men-set semuanya. Pertama-tama adalah mengatur soal. Soalnya saya akan membuat sebuah array yang acak yaitu sebanyak 12. Jadi di sini saya akan mengacak sebuah angka dari 0 sampai 12 dalam format array. Kenapa kok 12? 12 ini saya peroleh angkanya dari jumlah soal yang ada di sini, jumlah soal yang tersedia, yaitu mulai 1 sampai 12. Maka di sini pengacaannya adalah sampai 12. Nah, berikutnya saya akan membuat jawabannya
yaitu saya akan mengambil soal tersebut, saya akan mengambil 4 pertama dengan menggunakan opsi slice. Slice itu adalah memotong array mulai dari angka ke 0 sampai dengan jumlah soal. Jadi saya mengambil 4 angka pertama di array soal tersebut. Dan supaya jawabannya acak, maka di sini saya tulis jawab sama dengan mpi.acak array jawab. Nah, dengan demikian maka soalnya akan muncul secara acak dan jawabannya juga akan muncul secara acak menyesuaikan dengan soal yang muncul. Lalu menggunakan for loop, di sini saya akan menggunakan i sama dengan 0, terus kemudian i kurang dari jumlah soal. Nah, inilah alasannya kenapa tadi kok selalu dimulai dari angka 0, itu untuk mempermudah proses kita selanjutnya karena matematikanya komputer itu selalu dimulai dari angka 0. Nah, untuk mengatur landmark, maka saya akan memanggil landmark seperti ini, kita tambah i. Kita tadi punya 4, 0, 1, 2, 3, maka di sini nanti akan muncul dan kita arahkan dengan menggunakan go to end stop ke frame yang tepat, yaitu soal i. Jadi array soalnya itu nanti menghasilkan angka, kemudian angkanya akan digunakan untuk mengatur di posisi manakah movie clip landmark itu berhenti. Demikian halnya dengan movie clip flag, yang mana di movie clip flag ini juga akan saya beri go to end stop, namun bukan pada soal tapi pada jawaban, yaitu i seperti ini. Nah, dengan cara ini apabila kita panggil movie clip fungsi setup ini ya, kita simpan kemudian kita jalankan dengan Ctrl Enter, apabila tidak ada masalah nanti kita akan mendapatkan soal dan jawaban yang sudah acak. Nah, sebagai contoh di sini sudah saya jalankan. Ketika saya klik mulai, maka di sini sudah muncul soal secara acak dan jawabannya pun juga secara acak. Apabila saya kembali ke home dan saya mulai lagi, maka saya dapat soal yang berbeda lagi dengan jawaban yang berbeda. Demikian seterusnya karena dalam fungsi setup tadi sudah terdapat pengacaan soal dan pengacaan jawaban. Tahapan berikutnya adalah membuat fitur garis. Nah, fitur garis ini ada berbagai macam tutorial, ada berbagai macam trik. Di sini saya akan menjelaskan teknik yang sederhana, yaitu menggunakan rectangle tools. Di sini saya akan memilih warna hijau, kemudian saya akan membuat sebuah garis seperti ini di layar. Saya hapus outline-nya dengan cara double klik, kemudian saya tekan tombol del. Nah, saya klik garis ini, kemudian saya bergegas ke properties dan Anda perhatikan di situ saya akan lebarnya akan saya pilih 10 pixel saja biar agak tipis. Anda boleh 20 pixel terserah. Tingginya 100. Nah, kenapa kok 100? Karena 100 ini mempermudahkan perhitungan kita. Setiap scaling di dalam matematika itu basicnya adalah persen atau per 100. Nah, oleh karena itu di sini saya menggunakan angka 100. Nah, setelah jadi seperti ini, lingkaran kotak warna hijau dengan arah memanjang, maka di sini saya convert menjadi simbol, saya klik kanan, kemudian saya pilih convert to symbol. Nah, di sini saya akan beri nama garis MC, dan harus hati-hati, titik pusatnya saya letakkan di atas tengah. Titik pusat ini sangat penting untuk perhitungan. Nah, sebelum Anda klik OK, Anda juga harus pergi ke Advance, kemudian Anda centang Export for Action Script, sehingga kita memiliki kelas garis MC di sana. Lalu saya OK. Nah, maka saya memiliki sebuah garis seperti ini. Nah, nantinya garis ini akan memberikan hasil benar dan salah. Benar itu nanti warnanya hijau dan salah warnanya merah. Sehingga saya akan double klik movie clip garis ini. Kemudian saya klik kanan, frame 2, layer 1, saya tambahkan insert keyframe. Lalu warna hijau ini saya ubah, saya klik kanan di sini, saya ubah jadi warna merah. Sehingga di movie clip garis MC ini saya punya dua frame, yang frame 1 itu warna hijau dan frame 2 itu warna merah. Frame 1 benar dan frame 2 itu salah. Saya kembali ke scene 1, lalu saya hapus movie clip tersebut dari layar. Nah, jika Anda buka di library, garis tadi ada di library dan sudah memiliki linkage garis MC.
Nah, linkage ini penting karena nanti kita akan menambahkan garis ini menggunakan kode, tidak secara manual ke layar. Oleh karena itu, movie clip harus memiliki linkage. Berikutnya, saya akan menambahkan kode untuk mengaktifkan garis. Di sini saya klik kembali frame 5 layar kode, saya buka kembali action. Nah, untuk garis, saya membutuhkan variabel baru. Di sini saya akan menambahkan variabel, yaitu ada garis, yang digunakan untuk mendeteksi apakah saat ini ada garis atau tidak yang sedang aktif. Dan karena pada awalnya belum ada garis, maka saya set bernilai false. Lalu saya juga membuat variabel namanya tempat garis, ya ini tempat untuk menggambar garisnya nanti, serta variabel garis aktif yang digunakan untuk mendeteksi garis yang sedang kita buat, garis yang sedang aktif yang sedang kita buat. Nah, pada fungsi setup, setelah kurung kurawanya for loop ini, saya akan menuliskan sebuah kode di sini untuk menambahkan tempat garis. Caranya adalah saya tulis tempat garis adalah new movie clip. New movie clip. Terus kemudian di sini saya akan tambahkan ke stage dengan cara menuliskan add child seperti ini. Kemudian tempat garis. Nah, dengan cara ini kita sudah punya movie clip kosong yang siap untuk digambari nantinya, digambari dengan garis. Berikutnya saya juga menambahkan deteksi antara mouse itu ditekan dan mouse itu dilepaskan atau di-drag dengan cara menambahkan listener ke stage. Jadi di sini saya menuliskan stage.addEvent listener. Listenernya adalah mouse event, yaitu ketika mouse down, itu ketika ditekan, apa yang terjadi saya tulis mulai garis. Nah, mulai garis ini adalah fungsi yang akan saya buat ketika garis mulai dibuat. Berikutnya saya juga menambahkan listener lagi, yaitu ketika mouse up, ketika mouse selesai di drag, di sini saya tulis stop garis. Nah, jadi saya di sini memiliki dua fungsi yang harus saya buat, yaitu mulai garis dan stop garis. Saya akan mulai dari yang mulai garis. Di sini untuk mulai garis, saya akan menambahkan sebuah fungsi lagi, yaitu function mulai garis. Dan ini adalah mouse event. Nah, pertama-tama saya deteksi dulu. Jika ada garis, maka return. Garis ini artinya apabila garis sudah dibuat, maka fungsi ini bisa diabaikan gitu ya. Kemudian saya akan membuat garis baru, yaitu menggunakan linkage yang sudah kita buat tadi, yaitu garis MC. Garis MC ini adalah linkage dari movie clip garis MC di sini. Maka ini akan saya tambahkan ke layar menggunakan kode. Kemudian garis ini posisi X-nya adalah sesuai dengan mouse, berarti mouse X. Demikian juga dengan Y-nya. Dan ingat garis tadi memiliki dua frame, maka kita kirim dulu ke frame 1 biar tidak berkedip-kedip. Kemudian kita tambahkan ke layar. Untuk menambahkan, kita tadi sudah membuat kontainer, Anda lihat di baris 21 itu. Jadi di sana ada tempat garis, itu digunakan untuk menampung garis tadi, yaitu dengan cara menambahkan kode add child. Nah, sekarang karena sudah ada garis, maka kita ubah variabel ada garis menjadi nilainya true, sehingga tidak bisa didragi lagi nantinya. Dan kita kasih listener ya, supaya bisa ditarik. Kita tambahkan listener. Listenernya adalah enter frame. Seperti itu. Dan kita buat fungsi lagi, yaitu tarik garis. Nah, seperti ini. Terakhir di sini kita tulis garis aktif sama dengan garis. Nah, dengan kode ini kita sudah punya perintah ketika diklik dan mulai dimunculkan garisnya. Namun kita juga harus lihat bahwa ketika mulai diklik, kita harus membuat
fungsi ketika garis tersebut mulai ditarik. Maka kita buat terlebih dahulu function tarik garis. Nah, yang pertama adalah saya akan membuat variabel objek, yaitu e.currentTarget. Ya, ini maksudnya adalah saya sedang menangkap objek yang sedang aktif. Nah, di sini saya akan mengatur rotasinya. Ini garis ya, sebenarnya garis MC tadi. Rotasi garis tadi, rotation, itu adalah sesuai dengan rotasi yang dihitung dari titik awal dengan posisi mouse saat ini. Cara mudahnya kayak gini. mpi.rotasi, titik awalnya adalah ob.x, ob.y, ini adalah titik awal garis. Kemudian titik sekarang itu adalah mouse X dan mouse Y. Nah, dengan cara kode ini, dengan kode rotasi ini, maka movie clip garis nanti rotasinya akan mengikuti mouse. Sementara panjangnya, panjang dari garis tadi, itu menggunakan scale. Scale-nya scale Y karena kita tadi posisinya adalah vertikal. Di sini saya tulis mpi.distance, distance itu jarak, dis ya, yaitu ob.x, ob.y, kemudian mouse X dan mouse Y, dan yang terpenting adalah dibagi 100. Apa itu 100? 100 tadi adalah tinggi dari movie clip tadi. Nah, berikutnya tinggal kita buat satu fungsi lagi, yaitu stop garis. Stop garis ini adalah fungsi untuk menghentikan garis ketika di drag. Di sini saya tulis function stop garis, dan ketika garisnya di stop, maka di sini akan saya dua baris ini akan saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Kenapa? Karena di sini ketika garisnya di stop, maka ada garisnya saya nilai false dan garisnya akan saya remove listenernya, supaya dia tidak mengikuti mouse lagi. Nah, dengan cara ini, garis ini kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita akan jalankan untuk menguji apakah fungsi drag garis ini bekerja dengan baik atau tidak. Nah, setelah ditambahkan kode garis tadi, apabila kita jalankan dan tidak ada permasalahan, maka ini bisa ditarik sudah garisnya. Dan ini masih bebas, belum ada sistem deteksi, jadi kita setiap saat bisa menarik. Dan setiap garis yang kita tarik ini sebenarnya merupakan movie clip garis MC yang kita tambahkan ke layar menggunakan add child tadi. Nah, nantinya kita bisa akan melakukan deteksi apakah garis tersebut menyentuh soal dan jawabannya. Untuk menambahkan fitur snap garis terhadap soal dan jawaban, di sini saya kembali klik frame 5, actionnya akan saya edit sedikit. Nah, pertama-tama kita akan menambahkan variabel baru, yaitu variabel nilai, nilainya masih 0. Kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa jawabannya itu tidak bisa dipilih 2 kali. Jadi kalau jawaban sudah dipilih 1 kali, maka tidak boleh ada garis lagi yang ke sana. Nah, untuk itu kita beri variabel di sini. Di dalam for loop ini kita tambahkan variabel khusus untuk jawaban, yaitu di sini kita tambahkan i seperti ini, kemudian kita pilih aktif sama dengan false. Nah, dengan cara ini maka jawaban nantinya bisa kita set apakah sudah terpilih atau tidak. Nah, tahapan berikutnya yaitu tahapan yang sebenarnya menjadi inti atau logika dari game menjodohkan atau menarik garis, yaitu bagaimana cara membuat snap antara garis dengan jawaban. Nah, di sini kita akan memulainya di fungsi stop garis di sini. Maka setelah garisnya listernya dihapus, di sini kita akan mengecek posisinya apakah dia itu tepat pada soal dan jawaban atau tidak. Di sini saya akan menuliskan kode sebagai berikut. Pertama adalah mendeteksi apakah dia sudah snap atau tidak. Saya tulis snap 1 ini untuk mendeteksi jawaban soal, sementara saya kasih nilai -1
Kemudian snap 2, ini adalah ketika dia itu deteksinya dengan jawaban, ini juga -1. Nah, dengan menggunakan for loop, saya tulis for var i sama dengan 0, kemudian i kurang dari jumlah soal, i++. Nah, di sini saya akan melakukan proses deteksi tabrakan. Yang pertama adalah tabrakan antara landmark dengan garis. Jadi di sini saya tulis if this, kemudian saya tulis landmark plus i, ini bertabrakan, itu menggunakan hit test point seperti ini, test point. Ini artinya tabrakan dengan posisi x dan y. Nah, kalau landmark itu deteksinya adalah dengan awal garis. Maka awal garis itu di sini adalah garis aktif .x dan garis aktif .y. Kemudian kita berikan true. True ini artinya adalah dia itu berdasarkan area movie clipnya. Dalam hal ini adalah bulat karena tadi bentuknya bulat. Kemudian saya tambahkan kurung kurawal. Dan apabila dia itu tabrakan dengan landmark, maka snap satunya nilainya saya ubah jadi i. Ingat, snap 1 awalnya -1, tapi setelah tabrakan nilainya jadi i. Misalkan tabrakan dengan soal pertama, berarti snap satunya nilainya jadi 0. Tabrakan dengan soal kedua, jadi soal kedua, dan seterusnya. Kemudian, deteksi dengan jawaban sekarang. Jadi di sini saya akan tulis flag. Kemudian sama juga hit test point seperti ini. Yang kita deteksi saat ini adalah akhir dari garis tersebut. Siapa itu? Yaitu mouse-nya. Mouse X, mouse Y. Kalau Anda bingung kenapa kok mouse X, mouse Y, karena ini adalah posisi ketika mouse dilepaskan atau diangkat. Jadi ketika drag berakhir, sehingga deteksi koordinat terakhirnya bisa dicek dengan koordinat mouse X dan mouse Y. Ini juga sama-sama true karena kita mendeteksi lingkaran. Kemudian kita kasih dan. Nah, ini yang agak tricky ya. Kita buat movie clip kode aktifnya. Tadi di atas tadi sudah kita tambahkan untuk status aktifnya. Di sini hanya terjadi apabila belum aktif, berarti false. Tanda false itu di animate menggunakan pentung seperti ini, tanda seru. Di sini saya tulis this flag plus i dot aktif. Artinya dia belum aktif, sehingga karena dia belum aktif, maka dia nanti bisa kita aktifkan. Jadi masih bisa di drag. Maka di sini saya tulis snap 2 sama dengan i. Nah, berarti sekarang kita sudah punya snap 1 dan snap 2. Nah, snap 1 dan snap 2 ini digunakan untuk mendeteksi apakah garis tersebut sudah berada pada posisi yang benar atau tidak. Di bagian bawah dari for loop kita tambahkan jika snap 1 itu lebih besar daripada -1, artinya snap di soal, dan snap 2 lebih besar dari -1, artinya snap di jawaban. Jadi kalau garis itu snap di soal serta snap di jawaban, maka garis itu berarti legal ya, garisnya berarti sudah oke, berarti sudah benar. Maka ketika sudah benar, kita bisa memberikan sebuah fungsi untuk mendeteksi apakah nantinya ini jawaban pemain ini sudah benar atau tidak. Untuk sementara kita skip dulu. Nah, terus kemudian jika tidak, berarti dia itu tidak snap ya. Jika tidak snap, maka yang terjadi adalah kita akan menghapus si garis tersebut. Jadi kalau dia itu tidak snap, maka kita akan membuang si garis tersebut. Jadi cara untuk membuang garis tersebut adalah dengan menggunakan menghapus garis aktif. Jadi bisa kita tulis tempat garis dot remove child garis aktif. Nah, sementara di sini nanti kita akan uji coba untuk garis tersebut sudah berhasil snap atau tidak. Dan apabila berhasil snap, kita lakukan perhitungan apakah jawabannya benar atau tidak. Tapi kalau tidak snap, maka kita hapus saja garisnya dari layar supaya tidak mengganggu dan pemain bisa menarik garis lagi.
ketika kita jalankan dengan penambahan kode tadi, maka saat ini kita bisa drag. Apabila kita drag dan tidak pada posisinya, artinya tidak ada snap 1 dan tidak ada snap 2, maka garis secara otomatis akan terhapus. Demikian halnya jika hanya snap 1 tapi tidak snap 2, maka garis juga akan terhapus otomatis. Namun jika ini snap 1 dan snap 2, maka garisnya stay di sana. Dan kita bisa melakukan penarikan seperti ini. Nah, maka tahapan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah mendeteksi apakah jawaban tersebut benar ataukah tidak. Jika benar, maka nantinya akan ada perhitungan khusus, yaitu penambahan nilai, dan jika tidak, maka secara otomatis nanti akan dikalkulasi nilainya dan dijadikan garisnya menjadi warna merah. Sebelum saya memulai menambahkan deteksi benar atau salah, saya membutuhkan sebuah indikator apabila jawaban selesai dibuat. Dalam hal ini saya akan membuat sebuah pop-up yang akan muncul ketika jawaban sudah selesai dijawab. Apakah jawaban Anda benar atau tidak, berapa nilainya, nah nanti akan muncul dalam format pop-up. Oleh karena itu, saya akan membuka library di sini. Kemudian saya akan klik, saya buka library MPI Component. Dan di library MPI Component, saya ketikkan pop-up. Yang saya butuhkan adalah pop-up MC di sini. Ini saya drag ke stage dari quiz landmark. Jadi saya drag ke sini. Nah, yang perlu diperhatikan dari pop-up ini, pop-up memiliki dynamic text. Dynamic text itu harus di-embed. Jadi ini saya double klik. Saya klik dynamic text di sini. Kemudian saya klik embed. Dan saya pilih all. Saya OK. Maka secara otomatis pop-up ini hurufnya akan diikut sertakan ke dalam file project sehingga tampil dengan baik. Saya kembali ke scene 1, lalu saya hapus pop-up. Nah, dengan cara ini saya sekarang sudah siap untuk menambahkan pop-up yang akan menampilkan hasil akhirnya nanti. Nah, selanjutnya adalah mengecek apakah jawaban yang dibuat oleh pemain itu benar atau tidak. Kembali ke frame 5, layer kode. Di sana tadi sudah ada baris if snap 1 lebih besar dari min 1 dan snap 2 lebih besar dari min 1, yang artinya sudah snap di ujung 1 dan di ujung berikutnya. Maka kita cek apakah jawabannya benar ataukah jawabannya salah. Cara ngeceknya sebenarnya sederhana, tapi kodenya agak panjang ya. Jadi di sini saya tulis if this landmark, kemudian karena landmark itu snap 1, maka di sini saya tulis land 1 di sini. Kemudian saya tulis titik current frame yang sedang aktif, itu apakah sama dengan frame yang sudah aktif dari miliknya bendera. Jadi komparasinya sederhana. Karena tadi movie clip landmark dan movie clip bendera itu memiliki frame yang sinkron, frame 1 yaitu piramid, frame satunya benderanya adalah Mesir. Jadi sinkron, maka kita bisa membandingkan kedua frame yang sedang aktif. Jadi di sini pertama-tama adalah frame-nya landmark menggunakan snap 1. Kemudian yang berikutnya adalah frame-nya si bendera yaitu flag. Kemudian kita tambah yang bendera adalah snap 2. Nah, dot current frame. Nah, apabila kondisi ini terpenuhi, maka secara otomatis jawaban pemain itu pasti benar karena kondisi itu terpenuhi ya. Maka di sini kita tulis garis aktif dot benar sama dengan true. Ya, ini berarti sudah benar nih jawabannya karena frame-nya sama. Tapi bagaimana jika tidak? Jika tidak, maka garis aktif dot benar sama dengan false. Berarti nanti kita akan kirim ke warna merah. Nah, jangan lupa juga untuk menonaktifkan jawaban supaya tidak bisa dipilih 2 kali. Maka di sini saya tulis this.flag. Kemudian snap-nya adalah snap 2 karena flag itu snap 2. Dot aktif sama dengan true. Artinya dia sudah dipilih sebagai jawaban dan Anda tidak bisa memilih lagi. Nah, setelah ini selesai, maka kita juga akan menghitung berapa jumlah yang sudah dijawab. Anda perhatikan di sini tadi jumlah jawabnya nilainya adalah 0, maka setiap kali jawaban yang sudah dibuat oleh pemain, jumlah jawab akan kita tambah seperti ini. Apabila jumlah jawabnya sudah sama dengan jumlah soal, maka di sini akan ada proses kalkulasi. Nah, kalkulasinya bagaimana? Kita akan tampilkan terlebih dahulu jawaban pemain. Ya,
Bagaimana cara menampilkan jawaban pemain? Kita tambahkan for loop. Di sini saya menggunakan i sama dengan 0. Kenapa kok tidak pakai var i-nya di sini? Karena kita sudah punya var di sini i-nya ya. Jadi tidak perlu var, nanti double. Jadi for i sama dengan 0 ke jumlah soal. Kemudian i++. Nah, kita akan menampilkan jawaban. Caranya kayak gini. Var jawaban itu adalah tempat garis dot get child at i. Jadi kita akan mengambil masing-masing dari garis yang sudah kita buat. Jadi secara teori nantinya akan muncul 4 buah garis dan masing-masing garis itu akan kita ambil menjadi sebuah variabel jawaban. Lalu kita tambahkan jika jawabannya benar, ya jawaban benar seperti ini, benar, maka jawaban ini akan kita larikan ke frame 1 warna hijau. Tapi jika tidak, maka jawaban itu akan lari ke frame 2 yaitu warna merah. Nah, dengan cara ini nantinya akan muncul warna hijau dan warna merah apabila ada jawaban yang benar dan ada jawaban yang salah. Nah, terakhir di for loop-nya ini kita akan enter, kita akan tambahkan sebuah pop-up yaitu memunculkan hasil pemain tadi. Jadi mpi.popup, nama linkage pop-up-nya yaitu popup MC. Kemudian judulnya, misalkan kita tulis permainan selesai. Terus kemudian kita tambah nilai. Oh ya, tadi di sana belum ada nilainya ya. Nilainya bisa kita taruh di jawaban benar. Jadi di sini kita tambahkan nilainya. Terus kemudian di sini di pop-up-nya nilai Anda adalah nilainya di sini karena setiap kali benar jawabannya ditambah 1, berarti kalau benar semua nilainya 4. Kalau nilainya 4, berarti kalau kelipatan 100 berarti 1 poinnya dapat 25. Maka di sini saya tulis nilai dikali 25. Ya. Lalu pop-up-nya apabila selesai, apabila diklik close, saya akan tuliskan kembali. Kembali ini adalah ketika pop-up selesai, maka dia akan kembali ke frame 2 nantinya. Nah, kita enter, kemudian kita berikan kesempatan pop-up untuk berhenti sesaat. Ya, caranya kayak gini. Ini sudah defaultnya MPI komponen ya. Jadi kita tunggu 1 detik. 1 detik itu 30 fps. Jadi saya tulis mpi.popup MC waktu tunggu 30. Sehingga dia nunggu 1 detik dulu, biarkan garis-garisnya muncul, barulah pop-up-nya muncul. Paling akhir kita akan membuat fungsi kembali, yaitu mereset semuanya. Nah, mereset semuanya ini juga agak tricky. Biasanya pemula ya, biasanya dari teman-teman yang masih belajar awal itu kesulitan mereset listener maupun mereset objek yang sudah ditambahkan. Jadi di sini saya tulis function kembali. Apa itu function kembali? Kita coba ke atas ya. Kita coba ke atas, kita lihat kita tadi menambahkan apa saja. Di sini kita menambahkan 4 garis dan kita juga menambahkan listener, 2 listener. Maka ini saya copy saja untuk mempermudah. Saya turun, kemudian saya pastekan di sini dan semua add ini saya ubah jadi remove. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada sisa-sisa yang ada di layar nantinya. Nah, seperti ini, remove child, remove child, remove child. Dan setelah semuanya bersih, barulah kita kembali go to end stop ke frame 2, frame judul, halaman judul. Nah, sampai di sini ini saya akan simpan. Kemudian saya akan uji coba apakah ini berhasil atau tidak sampai menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, setelah dijalankan kita akan uji coba apakah aplikasi ini berhasil dibuat atau tidak. Nah, di sini sudah ada soal. Di sini ada Egypt ya, ke Mesir. Kemudian ini ada, ini misalkan nih ya, kita salah ke Yunani, kemudian ini ke Chili, kemudian ini Itali. Nah, maka akan muncul jawabannya yang benar dan akan muncul pop-up-nya.
Dan ketika kita klik OK, maka kita kembali lagi ke halaman judul. Kita bisa memulai ulang lagi dengan soal yang berbeda. Nah, apabila kita betulkan semuanya, misalkan seperti ini, maka nunggu sesaat, lalu muncul, dan nilai kita adalah 100. Nah, dengan demikian, aplikasi ini sudah selesai dibuat. Kita tinggal istilahnya itu tinggal memoles dengan tampilan yang lebih bagus, dengan karya yang lebih bagus lagi, interface yang lebih bagus lagi, dan Anda bisa menambahkan fitur macam-macam. Untuk kode Anda tidak perlu khawatir, di sini ada banyak sekali kode yang ada di sana, ada 97 baris kode. Anda bisa melihat kode ini di website saya di wanda.org untuk komparasi kode, atau Anda bisa copy paste dari sana, lalu Anda pastekan ke frame 5 layer kode ya. Nah, setelah itu nantinya Anda bisa uji coba. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa langsung drop ke kolom komentar, dan Anda bisa request tutorial yang lain, dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.